dari generative AI itu sebenarnya bukan hanya kepada efisiensi aja, jadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah gitu ya. Tetapi yang paling penting nih, kalau khususnya untuk teman-teman HR ini yang paling penting nih, the possibility for people to redirect time, energy, and effort away from tasks that generative AI will take over. Jadi kalau misalnya teman-teman coba nih sebagai orang HR ya, lakukan evaluasi deh ke kerjaan semua anggota timnya. Berapa banyak sih yang high value activity, berapa banyak yang low value activity. Berapa banyak pekerjaan yang itu administratif, mundane, repetitif, dibandingkan dengan pekerjaan yang beneran itu creating value langsung kepada customers-nya. Nah, kemarin saya dengan Cias, ini dibantu sama Mbak Tiwi ini, kita minta semua karyawan kita di Cias untuk merinci, kamu dalam 1 minggu, dalam sebulan, apa aja sih yang dikerjakan, ini masuk kategori apa gitu. Dari situ saya bisa ngeliat, oh berarti banyak banget nih porsi pekerjaan yang itu terlalu administratif, pada levelnya dia supervisor gitu. Apalagi dia levelnya manager, lebih banyak yang repetitif, lebih banyak yang teknikal gitu. Ini kan sayang banget loh, saya jadikan manajer itu supaya kamu bisa solve problem, supaya kamu create value, supaya kamu menemukan cara-cara yang lebih inovatif untuk bisa serving the clients gitu. Kenapa kamu habis waktunya hanya untuk ini aja gitu. Nah dari situ kita bisa tahu, oh berarti yang bagian ini nih harus di take over sama AI. Supaya apa? Supaya mereka terbebas. Kamu nggak usah lagi ngerjain yang urusan beginian. Ini biarin mesin aja ngerjain. Ngapain juga kamu yang ngurusin begini ya? Ya. Nah, mesin lebih murah gitu. Ya, reliable dan nggak pernah komplain gitu. Makanya kamu manusia ngerjain hal yang hanya manusia bisa lakukan. Nah, inilah yang menjadi power dari AI itu sendiri. So the power of AI sebenarnya bukan pada apa yang AI bisa lakukan saja, tapi apa yang manusia akhirnya bisa lakukan karena kerjaan-kerjaan yang lebih mundane, administratif, rutin, teknis tadi udah di take over sama mesin. Ya, kata kuncinya ada di situ. Jadi implementasi AI itu tidak berbanding lurus dengan kemudian mengurangi jumlah karyawan. Kenapa? Karena harusnya dengan karyawan yang sama kita bisa produce more, ya. Kita bisa create more values kepada customers, dan itu yang memberikan kita competitive edge di persaingan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sebelah kiri, ini informasi ini kita buat infografik ya. Sebelah kiri ini adalah jobs impacted by Gen AI. Ini 80% pekerjaan akan terdampak karena Gen AI. Kemudian dari 80% ini kebagi lagi, ada yang dampaknya tuh lebih dari 50%, ada yang dampaknya 10 sampai 50%. Yang lebih dari 50% itu ada 19%. So, kita orang HR sudah bisa siap-siap nih. Pasti kita harus ada retrain, upskilling ya, kemudian reskilling kayak gitu-gitu tuh, ini udah pasti akan jadi pekerjaan besarnya kita nantinya. Bukan hanya ngajarin tentang AI-nya saja, tapi mengajarkan pekerjaan yang, nah lihat sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita potret ya, misalnya kayak yang saya lakukan di teman-teman Cias tadi aku udah cerita ya. Tolong lu tulisin ya dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan tuh kerjaan apa aja dirinci itu. Masuk kategori yang mana. Dari situ kita bisa lihat, oh berarti ada kerjaannya tim kita itu kebagi jadi 3 kategori. Pertama adalah transactional task. Ini pekerjaan yang sifatnya ada formulanya. Dari hal yang sangat-sangat administratif, ya melakukan pencatatan, sampai pada menganalisa sesuatu. Itu transaksional karena ada formulanya, ada caranya. Kemudian ada relational task. Relational task ini kerjaan yang membutuhkan kita tuh berhubungan dengan orang lain, dengan manusia lainnya. Kita ngelainin customer secara langsung, kita telepon dengan customer, kita meeting dengan anggota tim kita gitu. Nah, itu adalah relational task. Yang paling bawah adalah task yang menggunakan expertise tertentu. Ya, memang karena ada programmer gitu misalnya, oh dia ahli dalam coding yang itu tidak biasa gitu. Oh dia dokter spesialis. Nah, itu berarti task requiring expertise. Di tahun 2027 komposisinya akan berubah jadi seperti yang ada di tengah sini. Yang transaksional itu makin sedikit yang dikerjakan oleh manusia. Ada, nggak hilang, tapi makin dikit. Kenapa? Karena disubstitusi sama AI dan RPA, Robotic Process Automation. Yang relational bertambah banyak. Dan ini pun di-augment dengan adanya AI. Yang task require expertise nambah. Ya, ini pun juga di-augment dengan AI. Maka kita orang HR, kalau kita ngelihat gambar ini, kita udah tahu nih, ketika kita buat manpower planning, ketika kita buat development plan, baik individual development plan ataupun department development plan atau company wide development plan, kita sudah mulai ngelihat trennya ini. Jangan lagi kejebak pakai TNA gaya tradisional.
Karena kalau TNA gaya tradisional udah pakai framework jadul, menggunakan kompetensi kamus yang itu juga udah jadul, yang kita potret masa lalu lagi. Ini nggak akan keluar. Ya kalau kita gunakan TNA yang tradisional yang biasa kita pakai sekarang. Karena ini kan motret ke depan. TNA itu motret historical ke belakang. Nah, sayangnya histori kita itu nggak mencerminkan masa depan. Udah ada garis yang putus sekarang. Gitu. Historical data tuh nggak bisa jadi prediktor lagi untuk ke depan bisanya apa. Karena dunianya udah beda sekarang. Dunianya tuh udah berubah total gara-gara ada AI. Nah, maka kita orang HR harus tahu nih, kalau gitu upskillingnya, reskillingnya ada di mana. Kalau gitu nanti gue akan putting the right man on the right place-nya itu bisa jadi berbeda. Ya. Nah, bahkan pola kerjanya bisa berbeda, job scope-nya bisa berbeda, relationship antar bagian antar orang dalam satu organisasi itu akan berbeda. Gitu. Itu PR-nya HR tuh banyak banget nih in upcoming years. Ya. Nah, tadi ini udah ditunjukkan sama Mas Haris ya. Jadi kenaikan produktivitas itu bisa naik sampai 2 sampai 4 kali lipat. Tergantung dari pekerjaannya ya. Software developer, lawyer, paralegal, bookkeeper, yang paling gede itu apa? Paralegal. Paralegal itu adalah yang ngebantuin lawyer untuk ngumpulin data gitu ya, pelajari hukum-hukum yang ada gitu. Very administratif. Sama ya office admin support. Jadi kerjaan administratif itu bukan hilang, tapi akan di-augment oleh AI sehingga akhirnya produktivitasnya naik sampai 4 kali lipat. Nah, ini yang tadi saya maksud di awal ya. Jadi kita ini sekarang kita bisa bilang pre-AI lah. Kita gunakan baseline. Jadi misalnya Bapak Ibu semuanya menilai nih karyawan teladan atau karyawan paling berprestasi di perusahaan yang masuk ke talent pool. Itu kan pasti kan ada standarnya kan. Oh, karyawan ini KPI-nya chief-nya sekian, output yang dia sekian tuh kayak gini, kemampuan itu begini. Dengan metrik itu, dengan ukuran itu, teman-teman akhirnya menjadikan itu sebagai sebuah standar baseline produktivitas. Yang ada di atas ini berarti talent, yang di bawah ini nggak talent kan gitu. Nah, itu diwakili oleh yang warna oranye di bawah ini, pre-AI baseline. Saat ini kita gunakan baseline-nya seperti itu. In the near future, nggak jauh dari hari ini, baseline itu akan naik very signifikan. Ya kita lihat di sini aja tadi. Naik sampai 2-3 kali, 2 sampai 4 kali lipat. So, dengan adanya manusia yang di-augment dengan AI, produktivitas itu bisa naiknya very very signifikan. Sehingga talent pool yang Anda miliki saat ini, yang dianggap dia itu di atas baseline productivity, bahkan itu top of the cream de la cream katanya. Bisa jadi mereka turun nantinya. Sebenarnya, sorry, bukan turun. Mereka tetap ada di pre-AI baseline di atasnya. Tapi kalau mereka nggak gunakan AI, mereka akan disundul oleh karyawan lain yang nggak masuk talent pool tapi pakai AI. Ya. Ada riset di Deloitte. Jadi para konsultan juniornya itu ada sebagian yang disuruh ngejain satu tugas yang kaitannya dengan creative product innovation, menggunakan keilmuannya dia, capability-nya dia saat ini. Nah, kemudian ada satu kelompok junior consultant juga dalam satu cohort yang sama dengan capability yang sama, dia disuruh melakukan pekerjaan yang sama, cuman bedanya dia pakai AI. Diajarin cara penggunaan AI-nya. Hasilnya dibandingin. Ternyata 90% dari orang yang menggunakan AI, hasil kerjanya lebih baik dibandingkan yang tidak pakai AI. Sama-sama junior consultant, ngerjain tugas yang sama. Dan kualitasnya lebih baik 40% yang pakai AI dibandingkan yang nggak pakai AI. Gitu. Ingat, ini yang dibandingkan adalah junior consultant-nya Deloitte nih. Ya, artinya kan mereka ya udah ada standar kemampuan tertentu lah, ada baseline tertentu gitu. Ya. Nah, jadi balik lagi, gara-gara AI, jangan-jangan nih kita udah ngumpulin talent pool nih selama 5 tahun terakhir. Bisa jadi itu nggak relevan lagi gitu. Begitu ada karyawan nggak masuk ke talent pool, tapi dia pakai AI, bisa jadi itu lebih baik kinerjanya dibandingkan yang ada di talent pool itu sendiri. Gitu. Nah, termasuk kita sebagai orang HR. Kita udah merasa bangga nih, oh gue sebagai orang HR udah paling hebat nih, udah paling jago nih gitu. Tapi itu kan baseline yang jangan-jangan tuh pre-AI. Di dalam dunia post AI, ketika kita harusnya di-augment sama AI, jangan-jangan produktivitas kita tuh nggak ada apa-apanya, cetek. Nah, ini PR gede lagi nih bagi kita. Ya, sebagian perusahaan akan mikir, ulah tenang aja mas, kita tuh di industri kita paling top kok. Kita walaupun ada di baseline ini, tapi baseline itu lebih tinggi dibandingkan kompetitor kita mas. Ya cukup aja segini. Wah itu kan bahaya tuh. Nah kalau pesaing kita semuanya udah pakai AI, walaupun misalnya karyawannya ternyata tidak lebih pintar dibandingkan karyawan kita, tetap produktivitasnya lebih tinggi loh. Bahkan risetnya dari Deloitte itu mengatakan begini,
hasil kerja antara karyawan yang sudah expert dan experience dalam satu bidang yang sifatnya kreatif, yaitu creative product innovation tadi, dibandingkan dengan anak baru yang dia di-augment dengan AI, mengerjakan pekerjaan yang sama terkait dengan creative product innovation, outputnya mirip. Sehingga Deloitte menyimpulkan begini, ekspertis kamu dengan pengalaman kamu itu nggak bisa lagi jadi andalan kamu untuk bisa competing dengan orang lain. Kalau orang lain itu pakai AI. Menyeramkan ya. But exciting at the same time. Dan itu sebabnya skills itu 65%. Jadi 65, at least 65% dari skills yang dimiliki oleh karyawan kita harus di-upgrade, if not diubah, by 2030. PR kita lagi nih. Ya, PR kita lagi. Amazing. Nah, sayangnya adalah kemampuan adaptasi manusia dibandingkan dengan akselerasi teknologi itu gambarnya seperti ini. Jadi teknologi itu terakselerasinya eksponensial, manusia itu adaptability-nya itu linear kayak gini. Dan kita teknologinya ada di sini. Jadi nih kita ngos-ngosan nih ngejarnya nih. Gitu. Untungnya, ini saya kasih untungnya, teknologi AI berbeda dibandingkan teknologi yang lain, itu learning curve-nya 0. Nggak perlu pakai belajar. Lo hanya perlu tahu cara merintah aja. Lo nggak perlu tahu cara makros yang ada di Excel, nggak perlu tahu gimana tombol yang pencet untuk ngebuat grafik yang bagus. Lo tinggal perintah aja. Nah, cuma cara perintahnya itu ada caranya, nggak susah sih kalau mau dipelajari, latihan sedikit aja. Dan ada guidelines-nya supaya kita nanti nggak salah pakai AI-nya malah jadi blunder untuk kita. Ya. So, yes, ini jadi tantangan kalau kita nggak segera belajar, naikin skills yang berkaitan dengan AI, kita akan ketinggalan jauh. But at the same time, untungnya adalah AI di aspek pengguna itu nggak susah-susah amat. Yang susah itu orang yang ngedevelop AI-nya, itu yang susah. Ilmunya tuh berat di situ. Tapi bagi kita pengguna AI itu sebenarnya super-super simpel.